Ini pada saat kita mengisi tutuan yang banyak ini tadi, rasa sik main. Benar-benar. Melodinya yang main. Dan melodi ini menyentuh sukma. Maka kalau orang seberapa tinggi level spiritualnya, lihatlah jiwa seninya. Kita bisa melihat juga suatu masyarakat atau suatu bangsa yang rendah spiritualnya, di situ tidak melahirkan atau tidak menghasilkan seni dan budaya yang adiluhung. Biasanya seni budaya yang primitif. Oke Romo, kita beralih ke Pulau Bali Romo. Nah, pada saat ini kan lagi ramenya berita tentang G20 di Bali. Apa yang Romo lihat dari acara tersebut? Berhasilkah Indonesia atau hanya dijadikan EO untuk kepentingan politik Amerika atau negara-negara Barat? Ya, kalau saya bilang, kalau dikatakan salah kedaden atau istilahnya gini, orang memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan yang global atau elit global yang ingin mengambil keuntungan kepentingan yang besar. Itu rasanya kecil kemungkinannya, karena gini, ketika proses pemilihan ketua G20 itu apa? G20 itu kan kelompok elitnya dunia. Dan itu tidak semata-mata karena negaranya itu kaya. Ya kalau kaya itu bisa aja Singapura atau yang lain. Ya. Tapi kan enggak. Tapi di situ akan dilihat negara yang memiliki potensi yang besar. Entah itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, strategiknya, posisi geografisnya, ya kan? Semua diperhitungkan. Semua diperhitungkan. Dan kenapa Indonesia ini yang masih kadangkala diejek oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini, kemudian malah melesat menjadi ketua kelompok elitnya dunia G20 ya. Iya kan? Ini karena dilihat potensi itu. Di satu sisi potensi yang secara global di Indonesia ini apa. Kemudian dilihat lagi di sini ada faktor kepemimpinan dari sisi Pak Presiden sendiri. Karena memang apa ya, kalau memang mau jujur mengakui, Pak Jokowi kan memang fenomenal. Iya. Baik di dalam negeri banyak kritikan, banyak apa ya namanya, kelompok-kelompok yang menjelekan. Tapi kita lihat masyarakat dunia itu seperti apa. Ya kalau saya tolak ukurnya begitu saja. Masyarakat dunia itu akan melihat lebih objektif lah setidaknya, tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran sektarian atau politik identitas gitu kan. Mereka lebih netral menilai. Dan kita lihat ketika Presiden Indonesia ini datang ke negara-negara di luar, itu kan sambutannya kan euforianya luar biasa. Euforia, dan itu tidak bisa dibohongi. Itu hanya sebagai gimmick atau apa, nggak bisa. Ya mana mau ada presiden luar negeri disuruh gimmick untuk menyambut hahihi gitu dengan Indonesia lebay banget kan. Ya itu memang kenyataannya seperti itu. Bener adanya gitu. Memang adanya seperti itu. Nah ternyata ini respon dunia itu begitu antusias melihat harapan ya kalau Indonesia itu menjadi ketua G20. Dan waktu itu G20 itu dipilih sebelum pandemi ya kayaknya, atau ya, awal ya? Kayaknya awal pandemi ya? Awal pandemi, katakanlah dunia itu belum tahu persis akan seperti apa saat ini. Peta politik, ekonomi, kejadian yang detailnya kan belum tahu persis. Kalau prediksi secara umum mungkin
sedikit banyak ada yang tahu. Nah, untuk memilih Jokowi sebagai atau Indonesia sebagai ketua G20 ini kan sangat tepat. Sekarang coba Mas Rozi bayangkan, jika ketua G20 itu salah satu negara Eropa, lain cerita, apalagi Amerika. Wow. Ya. Mengerikan. Akan beda banget cerita, karena dengan pertimbangan saat ini sedang terjadi krisis ekonomi global, terjadi perang, bahkan negara-negara yang katanya adidaya itu sebenarnya sudah kayak macan ompong sekarang ini. Amerika memang punya duit sekarang. Amerika itu makan duit banyak karena dari Jepang, dari negara-negara lain yang memberikan utang ke Amerika. Jepang walaupun memberikan utang banyak, tapi masih takut dengan Amerika. Sekarang kalau dikemplang, ya kan, mau apa Jepang? Uangnya begitu besar di Amerika, kalau dikemplang gitu ya. Sekarang kan mudah, negara menyatakan bangkrut. Udah, utang luar negeri semuanya udah nol. Ya kan, kayak misalnya mau Brasil atau sekarang itu apa namanya, Sri Lanka, Bangladesh atau apa yang mau menyatakan bangkrut, ya sudah. Nah, ini kita baru bicara soal euforia. Sekarang kita lihat Mas, momen yang terjadi saat ini, di mana sebelum terjadi G20 ada beberapa negara yang hendak memboikot, bahkan negara-negara yang terkuat, US ya, itu memang luar biasa manuver untuk memboikot itu, dan kampanye-kampanye pemboikotan itu banyak terjadi di sporadis di berbagai negara. Tapi apa kata negara yang paling getol memboikot, yang menyatakan mau keluar, malah paling rajin datang, ya kan? Ini fenomena apa? Inilah yang namanya, kalau kita melihatnya dari spiritual Jawa, saat ini itu memang sudah terjadi momen-momen kebangkitan kekuatan spiritual Nusantara. Ini akan memberikan daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat dunia. Ini terlepas dari presiden. Sebenarnya Nusantara ini memang sedang, energi spiritualnya itu sedang mulai memancar dan bangkit. Ini baru mintip-mintip, belum tinar bukone, belum terbukanya gerbang Kejayaan Nusantara. Ini baru awal, baru ada genderang mau dibuka pintu gerbang kejayaan. Tapi auranya sudah luar biasa, ya. Bahkan negara-negara adidaya, kita lihat dengan Indonesia seperti apa. Antara takut, antara bernafsu menguasai, pada salah tingkah. Dengan Indonesia itu salah tingkah. Iya. Karena apa? Sekarang kita makin tahu begitu presiden itu memberikan manuver politik untuk menghentikan CPO, menghentikan ekspor timah, nikel dan lain-lain. Ya, nikel. Apa yang terjadi? Habis Eropa. Nah, sekarang Eropa itu bisa bernapas sedikit lega karena stop energi dari Rusia. Karena apa? Sekarang yang namanya batu bara itu sedang bancaan, Mas. Gila-gilaan itu dengan harga yang terbaik. Itu bisa terjadi seperti itu karena krisis energi di sana. Dan Indonesia nggak ada kekhawatiran krisis energi. Mau di stop gimana? Wong sekarang itu cadangan minyak Indonesia boleh saja pas-pasan, tapi cadangan gas luar biasa. Kalau mau jujur mengakui, luar biasa di cadangan gas. Dan inilah energi yang saat ini memang sedang mendominasi dunia, bukan minyak lagi tapi gas. Iya. Nah, kemudian di masa depan itu ada nikel. Itu energi yang akan berlangsung di masa depan, dan Indonesia menguasai sepenuhnya. Nah, ini dari adanya G20, kenapa di Indonesia? Itu kalau saya melihat
kenapa di Bali juga, ini juga ada andil kekuatan spirit, ada supernatural power yang ikut mengarahkan atau menggiring. Kenapa di Bali? Ya memang paling tepat di sana. Dan sebelumnya memang banyak yang memprediksi akan terjadi begini, begitu yang banyak dikhawatirkan, dicemaskan orang. Dari pengamat politik, ekonomi sampai ke paranormal. Okay. Bahkan para peramal pun banyak yang bernada miring akan terjadi sesuatu. Iya. Kalau saya diam saja, kemarin saya tidak tertarik mengomentari itu karena saya melihatnya baik-baik. Dan kalau saya membuat komentar yang nanti akan baik-baik saja, itu tidak ada yang nonton, nggak menarik. Nggak menarik. Kalau saya membuat sesuatu yang mengerikan, lah nanti yang nonton banyak. Iya. Tapi akan saya lihat semuanya akan baik-baik lah. Nanti kalau kita bicara setelah berlangsung G20 dan nanti kita ulas sebenarnya kekuatan apa di balik itu. Dan ini yang akan saya sedikit ulas di sini, bahwa sentrumnya di Bali itu adalah miniaturnya Nusantara. Dan di sana kita tahu ada yang namanya Dewata Nawasanga.